warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Bahasa Indonesia. Bangga. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertatap maya seperti ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar seperti biasa, ketua kelas silakan memimpin doa. Bersiap. Berdoa. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih Lukman. Saya lihat di sini sudah bergabung semua. Dewi juga sudah. Pada pagi hari ini Bida ingin bertanya, siapa yang suka menulis puisi? Siapa yang suka menulis puisi? Fania. Selain Fania tidak ada? Suka bacanya, Bu. Suka baca. Kalau Lili suka membacanya. Kalau yang suka membacakan puisi, siapa yang bisa? Ingat, antara membaca puisi dengan membacakan puisi beda loh ya. Siap. Tahu perbedaannya? Kalau membaca puisi berarti Untuk diri sendiri. untuk diri sendiri, betul. Kalau membacakan puisi berarti Membacakan untuk orang lain. baca puisi untuk orang lain. Bagus. Jadi mengapa Bu Ida bertanya tentang puisi? Karena tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis unsur pembangun puisi, gitu nak ya. Nah, jadi nanti kita akan kupas habis ada apa saja sih dalam sebuah puisi itu, unsur-unsur apa saja yang membentuk atau yang membangun sebuah puisi seperti itu nak ya. Baik, Bu Ida sudah share sebuah teks puisi, silakan dibuka, kemudian dicermati. Nah, dicermati teksnya, ini saya tampilkan juga. Silakan kalian baca dalam hati kalian masing-masing dulu. Apakah sudah tampak di layar kalian? Siap, sudah, Bun. Coba Bu Ida ingin dengar suaranya sekarang. Salah satu dari kalian ada yang membacakannya. Siapa yang bersedia? Ayo. Saya, Bunda. Baik. Ayo Lilis, coba. Kesaksian pilu di ujung tahun baru. Karya Jos Riza Marwan. Kusaksikan semua. Kusaksikan detik-detik peristiwa. Melihat gelombang dahsyat bergulung menghantam apa segala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanah rencong yang permai tiba-tiba terporak-poranda. Cerita rakyat Nanggro Aceh Darussalam adalah duka rakyat Indonesia. Bagus, terima kasih Lilis. Beri tepuk tangan untuk teman kita Lilis. Bagus sekali ya pembacaan puisinya. Bagus. Sekarang saya akan putarkan masih sama puisinya, sebuah video pembacaan puisi biar kalian dapat dapat meresapi lebih mendalami makna puisi tersebut gitu nak ya. Videonya silakan disimak dulu. Kesaksian pilu di ujung tahun baru, karya Jos Riza Marwan. Kusaksikan semua. Kusaksikan detik-detik peristiwa. Ngeri dan pilu di dalam dada, rasa desah menghujam di dalam jantung. Melihat gelombang dahsyat bergulung menghantam apa segala.
ribuan desa hancur seketika. Puluhan ribuan mayat terkapar di mana-mana. Ada yang hanyut, ada yang terpendam, terbenam, ada yang terhempit di rumahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanah rencong yang permai tiba-tiba terporak-poranda dalam sekejap. Dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, hancur, lenyap. Haru biru menghunjam di dalam dada. Derita rakyat Nangro, Aceh Darussalam adalah duka rakyat Indonesia. Dari tampilan dua pembaca puisi tadi, kira-kira apa yang dapat kalian tangkap dari puisi tersebut? Ya, siapa yang bisa berpendapat? Menyayat hati, Bun. Oh, menyayat hati katanya Shirley. Baik. Terus apa lagi? Mencekam, Bun. Mencekam, baik. Oh, mencekam ya. Betul. Nah, semua yang sudah kalian sebutkan tadi itu termasuk unsur pembangun sebuah puisi ya. Jadi nanti ada suasana, nada, perasaan, dan yang lain-lain. Tentunya masih banyak lagi. Nah, pada kegiatan pagi ini, kalian silakan menganalisis unsur pembangun puisi. Apa saja unsur-unsur pembangun itu? Seperti biasa, Bu Ida di sini kita merdeka belajar gitu nah ya. Silahkan cari sumber dari beberapa literatur, boleh dari buku paket, boleh dari LKS, atau dari Mbah Google, dari Google juga boleh. Nah, apa saja sih unsur-unsur pembangun puisi itu? Nah, yang dianalisis puisi mana, Bu? Yang dianalisis tetap puisi yang berjudul Kesaksian Pilu di Ujung Tahun Baru tadi. Paham ya tugasnya ya? Siapa? Ya, paham. Bagus. Saya akan share KPD yang harus kalian kerjakan di WA Group. Silakan diunduh nak. Sekalian akan saya tampilkan di layar bentuknya seperti apa LKPD-nya ya. Kita bagi kelas ini menjadi dua kelompok ya nak ya. Kelompok besar, dua kelompok besar, yaitu saya tunjuk aja ketua kelompoknya yang pertama adalah Dewi, ketua kelompok yang kedua adalah Lilis. Seperti itu. Perhatikan di sini LKPD-nya ada dua kasus. Bagaimanakah analisis unsur fisik puisi? Nah, kemudian yang kedua, bagaimanakah analisis unsur batin puisi tersebut? Nah, dua kasus tersebut harus kalian pecahkan bersama-sama dalam kelompok. Paham instruksinya? Dalam diskusi ini, kita selain di room ini, kalian juga bisa menggunakan via WA Group kelompok. Saya beri kesempatan 2 menit
untuk menuangkan hasil diskusi kalian dalam LKPD kalian masing-masing. Kemudian nanti silakan dikumpulkan ke saya sebelum kita presentasi kelompok, begitu ya Nak ya. Siapa dulu nih yang mau presentasi Nak? Saya beri kesempatan. Kelompok 2. Kelompok 2 terlebih dahulu yang mau presentasi silahkan. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2. Di sini kita akan membahas tentang unsur pembangun puisi, yaitu jumlah lirik di setiap baitnya tidak sama. Yang kedua, penggunaan diksi cepat dan bagus. Yang ketiga, imaji. Pada lirik ketiga, bait ke-1 ada kata ngeri dan pilu. Ya Bunda, terima kasih. Baik, bagus sekali presentasi dari kelompok 2. Sekarang disambung, nah, ayo dilanjutkan oleh kelompok 1. Silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi. Pertama ada tema, yaitu peristiwa alam. Yang kedua ada perasaan, sedih, terharu. Yang ketiga ada nada, mengungkapkan rasa sedih yang mendalam atas peristiwa tsunami Aceh yang menelan banyak korban. Keempat, ada amanat. Hendaknya seluruh rakyat Indonesia bersimpati pada korban tsunami Aceh. Berikut adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, hebat. Jadi dari hasil presentasi tadi, kelompok 1 dan kelompok 2, adakah yang memberi tanggapan atau sanggahan atau komentar terhadap penampilan teman kita tadi? Silakan saya beri kesempatan dulu. Kurang tentang majasnya, Bunda. Oke. Siapa yang mau menjawab atau yang akan menganalisis tentang majas yang terdapat dalam puisi ini? Siapa? Siapa bisa? Saya bisa, Bun. Oke, silahkan Fania. Dalam puisi ini terdapat beberapa majas yang dikandung, seperti contohnya repetisi. Repetisi ini seperti majas pengulangan, jadi ada kata yang diulang gitu. Seperti di situ ada kata dalam, itu diulang beberapa kali. Bola. Ada hiperbola. Kalau hiperbola adalah ini majas yang dilebih-lebihkan. melebih-lebihkan sesuatu, ya, lebay gitu. Sampai ke jantung, ya. Betul sekali, menghujam ke dalam jantung begitu ya. Iya, bagus. Satu lagi nih yang majas yang belum kalian sebutkan tadi, Nak. Dalam puisi ini juga terkandung majas synecdoche pars pro toto. Apa itu, ayo? Siapa bisa jawab? Majas yang menyebutkan sesuatu untuk keseluruhan. Ada pada lirik mana, Van? Jadi bagian yang itu untuk penderitaan rakyat Nangro Aceh Darussalam itu merupakan penderitaan seluruh rakyat Indonesia. Nah, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Siap, tidak ada. Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang mari kita simpulkan bersama. Yang pertama, tentang unsur pembangun puisi. Ada 2 unsur yang membangun sebuah puisi, gitu Nak ya. Jadi ada unsur fisik dan unsur batin puisi. Unsur batin. Bagus. Unsur fisiknya terdiri dari tipografi, apa saja tadi? Tipografi, diksi, imaji, kata konkret, majas, dan rima. Betul. Selanjutnya unsur yang kedua ada unsur batin puisi. Unsur batin puisi itu ada 4 ternyata. Ya, ada tema, ada perasaan, ada nada, dan yang terakhir amanat. Betul. Sekarang yang akan saya ambil penilaian individu. Ini Bunda akan membuatkan kuisis. Nah, saya bagi linknya dalam WA grup kalian. Dari 10 soal ini sepertinya ada 3 soal yang banyak yang salah ini anak-anak. Oke, sudah, Bun. Nah, ini tentang majasnya. Yang pertama, majas yang terdapat dalam lirik keempat puisi tersebut adalah asosiasi. Ya, ini banyak yang salah. Kalian banyak yang menjawab personifikasi tadi ya jawabannya ya. Selanjutnya
Untuk yang ini soal tipografi, nah ini tipografi. Perbedaan pola penyajian kedua puisi tersebut adalah yang pertama ini tipografinya bagaimana tadi bentuknya, nak? Zigzag. Oke, zigzag ya. Kemudian yang kedua bagaimana? Seperti Anak tangga. Berarti ini jawabannya adalah yang D. D. Iya, udah banyak yang salah ini ya. Sip, ada pertanyaan lagi terkait dengan soal-soal dalam kuisis baru saja? Siap, tidak ada. Siap. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini ya, nak ya. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah tidak ada gangguan sinyal, Bun. Alhamdulillah. Oh, bisa berpuisi. Bisa berekspresi, Lis ya? Iya, Bun. Baik. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita masih tetap dalam lingkup puisi. Kalau hari ini kita menganalisis, pembelajaran berikutnya kita akan belajar menulis. Nah, berekspresi lagi kita menulis puisi berdasarkan unsur pembangunnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pagi ini, kembali ketua kelas saya persilakan untuk memimpin doa. Bersiap. Berdoa. Mulai. Selesai. Baik anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya. Patuhi protokol kesehatan. Kemudian jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.